Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya akan membahas sedikit tentang hukum pinjam meminjam menurut Islam. Dan semoga pembelajaran pada kali ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Langsung saja kita masuk ke pembahasan hukum pinjam meminjam. Yang pertama yaitu pengertian pinjam meminjam. Pinjam meminjam dalam istilah fikih disebut ariyah. Sedangkan ariyah berasal dari bahasa Arab yang artinya pinjaman. Pinjam meminjam di sini adalah pemberian manfaat suatu benda halal dari seorang kepada orang lain tanpa mengharap imbalan dengan tidak mengurangi atau merusak barang dan dikembalikan secara utuh tepat pada waktunya. Pinjam meminjam dalam kehidupan sehari-hari dapat menjalin silaturahim, menumbuhkan rasa saling membutuhkan, saling menghormati, dan saling mengasihi dalam masyarakat Islam. Pinjam meminjam harus dilandasi dengan semangat dan nilai-nilai ajaran Islam. Yang kedua, hukum pinjam meminjam. Hukum pinjam meminjam adalah sunnah. Yang ini adalah hukum asal dari pinjam meminjam. Seperti contoh, seseorang meminjamkan sepeda kepada orang lain untuk pergi ke pasar. Dan yang kedua, hukum pinjam meminjam bisa dikatakan wajib. Yang ini berlaku manakala orang yang meminjam itu sangat membutuhkan pertolongan dari si peminjam. Seperti contoh, meminjamkan pisau untuk memotong kambing yang hampir mati dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, hukum pinjam meminjam bisa dikatakan haram. Hal ini berlaku manakala tujuan dari pinjam meminjam adalah untuk keperluan dan tujuan kemaksiatan. Seperti contoh, meminjam pisau untuk membunuh orang lain, di mana membunuh orang adalah merupakan dosa yang sangat besar dan sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, dasar hukum pinjam meminjam atau ariyah merupakan perbuatan qurbah atau pendekatan diri kepada Allah dan dianjurkan berdasarkan Al-Quran surat Al-Maidah ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Attaqullah innallaha syadidul iqab. Yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Yang selanjutnya yaitu rukun dan syarat pinjam meminjam. Yang pertama, orang yang meminjamkan atau juga bisa disebut dengan musta'ir. Dan si musta'ir ini ada beberapa syarat, yaitu balik, berakal, bukan pemboros, dan tidak dipaksa. Yang kedua, orang yang meminjam bisa disebut dengan mu'ir. Si mu'ir ini ada beberapa syarat. Yang pertama, balik, berakal, dan bukan pemboros. Adapun rukun dan syarat yang ketiga yaitu barang yang dipinjam atau bisa disebut dengan musta'ar. Barang yang dipinjam ini juga mempunyai beberapa syarat. Yang pertama, memiliki manfaat dan dapat dimanfaatkan untuk suatu keperluan. Yang kedua,
zatnya tidak rusak waktu pengembaliannya. Dan rukun syarat yang selanjutnya, yang terakhir, yaitu ijab dan qabul. Ijab dan qabul di sini juga mempunyai beberapa syarat. Yang pertama, lafal ijab dan qabul dapat dimengerti oleh kedua belah pihak, dan yang kedua, lafal ijab dilanjutkan dengan qabul. Dan pembahasan yang terakhir yaitu kewajiban pinjam meminjam. Orang yang meminjam barang orang lain, ia berkewajiban untuk yang pertama, mengembalikan barang itu kepada pemiliknya jika ia telah selesai. Dan yang kedua, mengganti apabila barang itu hilang atau rusak. Dan yang terakhir, merawat barang pinjaman dengan baik selama di tangannya. Sekian pembahasan video pada kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menjadikan pembelajaran pada kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.